Teman sekalian, kita akan membahas seorang pemikir dari mazhab Frankfurt, yaitu Theodor Adorno, seorang pemikir sosial filosof dari Jerman. Dia salah satu pendiri dari mazhab Frankfurt yang keberadaannya adalah mengkritik ideologi Nazi yang sedang berkembang saat itu. Ideologi modern yang membuat dunia terguncang. Bukannya suatu ideologi itu membangun suatu kesejahteraan manusia, malah membuat suatu penderitaan dan tragedi. Inilah yang disebut dengan ironi atau suatu kritis terhadap ideologi. Begitu anehnya gitu, manusia membangun peradaban, membangun teknologi, pada akhirnya adalah Perang Dunia Kedua, Holocaust, dan penderitaan manusia akibat perang. Inilah yang disebut dengan dialektika pencerahan. Ternyata pencerahan Eropa dengan rasionalitas, dengan perkembangan sains dan teknologi membawa dunia kepada sesuatu yang kelam di saat hadirnya sistem otoriter yang menghendaki perang. Di dalam logika perang, manusia akan selalu menjadi korban, baik dia yang menang ataupun yang kalah. Ini menjadi sesuatu yang sangat dikritisi oleh Adorno, dan dia mengambil suatu dialektika dari Hegel gitu kan. Selalu semangatnya adalah pertentangan, kontradiksi, tesis antitesis, kemudian ada sintesis. Cuma Adorno menghendaki kritis itu bukan pertemuan antara satu tesis dengan antitesis melahirkan suatu reformasi, tapi ada suatu negasi yang terus-menerus, kritis yang terus-menerus, bahkan mengkritisi dirinya sendiri. Ini juga membingungkan. Jadi dialektika pencerahan ini tentu saja adalah mengajak kepada setiap manusia yang hidup pasca Perang Dunia Kedua untuk mempertimbangkan segala bentuk rasionalitas yang memperalat manusia, segala bentuk rasionalitas mengatasnamakan pengetahuan, mengatasnamakan moralitas, tetapi hanya untuk memperalat manusia. Di dunia ini kita harus menyadari bahwa pencerahan itu selalu dibutuhkan. Saat ini dunia juga membutuhkan suatu kesadaran, suatu kemampuan, bahkan untuk mengalah untuk mendapatkan suatu perdamaian. Tetapi negara Eropa atau negara Amerika dengan egoismenya tentu saja tidak akan mau mengalah, apalagi dikaitkan dengan kapital. Nah, kritik dari teori kritis Frankfurt ini juga berbicara tentang kritik terhadap dimensi kapital. Masyarakat kapitalis, para pemilik kapital, para pengusaha besar, mereka mengeksploitasi, menggunakan kemampuan modal mereka untuk menciptakan suatu iklan konsumsi, memberikan suatu imajinasi tentang kebutuhan yang tentu saja tidak urgen, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi manusia yang terjebak dengan suatu pencitraan, terjebak dengan suatu keinginan yang sebenarnya tidak urgen gitu kan. Ini diakibatkan oleh suatu struktur pencitraan, iklan, bahkan itu adalah suatu manipulasi. Jadi yang namanya yang hadir ke dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang tanpa bebas nilai, semuanya pasti ada nilainya. Itu ada nilai kapital. Seseorang memiliki selera itu pun dibentuk oleh yang namanya adalah struktur sosial ya. Kita menyukai barang mewah, kita menyukai barang yang bermerek itu karena ada suatu paradigma yang mungkin dari kapitalisme gitu kan. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermerek itu adalah suatu bentukan, bukan hanya faktor dari kesenangan di dalam diri. Memang seni itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan selera atau taste ya. Tapi sebagian yang lain adalah seni itu adalah suatu konstruksi atau struktur sosial
yang mempengaruhi jalannya suatu eksistensi atau ekspresi dari seni. Jadi Adorno ini memiliki suatu pemahaman yang sangat unik tentang kritik terhadap manusia modern. Manusia modern dengan semangat Aufklärung, pencerahan, melahirkan suatu humanisme, individualisme, sekularisme, liberalisme, kesejahteraan sosial, semua itu kadang mendapati keadaan yang kontradiksi, misalnya dengan imperialisme, kolonialisme, standar ganda Eropa atau terhadap hak asasi manusia. Ini kan sesuatu yang kontradiksi gitu kan. Nah, dari ini Adorno mengajak kita untuk mengkritisi